yang telah masuk dari sosial media. Yang datangnya dari Abdul Fatah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, mohon maaf mau tanya Buya. Dalam hukum mengucapkan selamat Natal, ada orang-orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan kurang lebihnya bahwa antara kondisi zaman dahulu yang mayoritas ulama mengharamkannya itu berbeda dengan kondisi sekarang. Selama mengingkari kekufuran orang kafir, maka tidak mengapa mengucapkan selamat Natal. Jadi bagaimana kita masyarakat awam menyikapi hal semacam ini Buya? Kebetulan sekali, sekarang zamannya zaman fitnah. Begitu mudahnya orang mencaci dan mengolok. Memang ada satu tokoh besar yang mungkin kalau silsilah sanad dan madrasah sama dengan madrasah kami. Ada seorang tokoh besar yang datang ke Indonesia, beliau sangat masyhur dan kami sangat mencintai beliau dan kami sangat menghormati beliau. Justru ini akan kami sampaikan karena sekarang ada orang mudah mencaci dan mengolok. Sehingga gara-gara fatwa yang beliau sampaikan sampai kita melihat di sebuah YouTube wajahnya dicoret dengan merah begitu. Ini kan kurang adab kepada ulama. Beliau adalah Habib Ali Al-Jufri yang mereka punya fatwa memperkenankan masalah Natal dan madrasahnya madrasah Hadramiyah. Saya madrasah Hadramiyah belajar di Hadramut. Tapi harus kami jelaskan bahwasanya beliau mengajarkan bagaimana berbeda pendapat. Karena fatwa semacam ini ada orang yang memancing di air keruh. Sesaat merendahkan, yang sisi lain ada yang mengangkat fatwa ini untuk memerangi saudaranya. Padahal beliau datang untuk bagaimana agar umat ini tidak terjadi perpecahan, tapi ada sebagian orang memanfaatkan. Sehingga fatwa ini akan diangkat untuk menjadi sebab permusuhan. Bukan tujuannya baik lagi. Beliaunya menyampaikan dengan tujuan baik, akan tetapi dimanfaatkan sebagian orang untuk mengkanter fatwa-fatwa ulama sebelumnya yang mengatakan mengucapkan Natal adalah tidak boleh. Ini bahaya sekali. Sebab ada orang bermain di balik ini semuanya. Kami kembali kepada apa yang beliau sampaikan langsung. Kami kembali kepada yang apa beliau sampaikan bahwa beliau mengingatkan bahwasanya jangan sampai dengan perbedaan terjadi permusuhan. Ini muqaddimah. Dan itu adalah ilmu buat kita. Dan kami waktu menyampaikan bahwasanya tidak diperkenankan mengucapkan selamat Natal sudah jauh sebelum fatwa beliau keluar juga. Jauh-jauh. Dan sampai hari ini kami pun tidak akan berubah. Tapi kami ingin menjelaskan. Itu adalah ulama. Jangan gara-gara perbedaan Anda dengan beliau lalu Anda coret mukanya. Dengan tanda plang merah itu apa? Itu adalah tidak dibenarkan yang demikian. Kita harus punya adab. Nah, justru dengan kalimat beliau dalam muqaddimahnya, beliau mengajari bagaimana kita berbeda yang baik. Maka hari ini pun saya berbeda dengan beliau dengan perbedaan yang baik. Tanpa mengurangi rasa hormat saya. Nah, sebab ini ada dua model, dua manusia. Yang satu langsung mencaci, yang satu mengangkat fatwa ini untuk merendahkan fatwa yang mengharamkan sebelumnya. Ini kan fitnah semua jadinya. Baik, kami rentet bahwasanya pertama adalah Islam sudah indah. Di Indonesia tidak ada permusuhan dengan agama lain. Kalau yang dikisahkan oleh beliau tentang di Mesir urusannya dengan satu agama. Di Indonesia dengan 5 agama. Dan kita sudah mengucapkan tanpa mengucapkan selamat hari Waisak, selamat hari Nyepi, tanpa mengucapkan selamat hari Natal, nggak ada masalah di negeri kita. Akhirnya negeri kita sudah aman tanpa kita harus saling mengucapkan selamat. Artinya negeri kita sudah aman. Biasa dengan hidup berdamai dengan tetangga, yang tetangga saya Hindu, itu Kristen, kita sudah aman. Jadi tidak terlalu khawatir, jangan khawatir seandainya saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada tetangga, lalu tetangga merangi saya atau saya merangi tetangga, nggak ada. Di sini aman-aman saja. Artinya nggak perlu diangkat masalah ini. Jadi negeri kita sudah negeri baik, aman, urusan beragamnya agama sudah aman. Baik. Ini justru kami menghindari dari para perpecahan dan saling merendahkan. Saya sedih kalau tiba-tiba ada merendahkan. Itu guru mulia, direndahkan, dicoret mukanya gara-gara fatwa ini. Satu sisi ada orang yang menggunakan fatwanya untuk memerangi, bahkan mau diadu dengan fatwa.
itu adalah guru mulia. Saya nggak akan itu. Dan yang kami sampaikan mendapat ulama. Baik, ini yang pertama. Jangan sampai kita masuk wilayah perselisihan, yang pertama. Dan jangan merendahkan. Yang kedua adalah Indonesia sudah tidak ada masalah urusan kebersamaan, keberagaman. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bahwa justru kami akan mengambil apa yang beliau katakan, bahwa beliau dengan penjelasan yang sangat jelas bahwasanya jumhur ulama, kalaupun tidak merupakan kesepakatan, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Itu apa yang beliau katakan. Dan itu yang pernah kami sampaikan. Dan sangat jelas. Beliau menyampaikan jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kemudian beliau menukil salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Itu kita kembalikan dari riwayat Imam Ahmad. Artinya di dalam madhab Hambali pun bukan pendapat yang dikukuhkan. Artinya itu pendapat yang diambil sesuai dengan keadaan yang beliau lihat waktu di Mesir atau di mana. Itu pendapat beliau. Pendapat beliau. Jadi kita pengen jangan sampai ada permusuhan ini. Akan tapi kami tetap kembali kepada yang dikatakan oleh jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Beliau berbeda dengan jumhur ulama. Saya berbeda dengan beliau. Saya mengikuti jumhur ulama. Tapi saya tidak mencaci beliau. Justru dengan perbedaan ini akan sengaja kami hadirkan begini agar jadi contoh bahasanya berbeda tidak harus saling mencaci kok. Saya menghormati beliau. Saya membaca doa setiap saat sholat. Coba dia tanya anak-anak. Saya bacakan doa setiap sholat saya. Saya membacakan doa, tapi perbedaan begini, dan di saat beliau mengatakan sesuatu yang menurut yang selama ini kami ambil ilmu tidak sesuai, bukan berarti kami harus ikut. Tapi pun kami tidak harus memusuhi. Inilah, beliau mengajarkan berbeda yang baik. Berbeda yang baik. Mohon kepada yang tidak setuju dengan pendapat beliau, jangan mengucapkan kalimat kotor. Jangan mengucapkan kalimat kotor. Saya berbeda. Dan saya berbeda bukan pendapat saya mengikuti pendapat ulama jumhur menurut beliau tadi. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dan beliau mengambil pendapat selain jumhur, berarti selain jumhur bisa dikatakan lemah atau bisa dikuatkan oleh beliau dan para ulama-ulama yang lainnya. Akan tapi tetap kita pada prinsip jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Adapun hujah yang beliau sampaikan subhat zaman dulu beda dengan subhat zaman sekarang, itu menurut pandangan beliau perbedaan subhatnya zaman dulu dan zaman sekarang. Akan tapi kami juga sampaikan memang berbeda subhat zaman dulu zaman sekarang. Kalau menurut beliau zaman sekarang sudah aman, itu pandangan beliau mungkin yang dilihat di Mesir dan sebagainya. Akan tapi kita lihat subhat itu di sini semakin bahaya. Banyak sekarang perongrongan akidah dan sebagainya. Maka subhat hari ini lebih banyak lagi. Jadi subhat berbeda, tapi hari ini negeri ini semakin mengerikan. Maka karena subhat yang semakin membahayakan di negeri ini, artinya apa? Orang sudah banyak dikhawatirkan sekarang perongrongan akidah. Perongrongan akidah. Akan tapi paling tidak subhat itu masih ada. Subhat itu masih ada. Maka karena subhat juga masih ada, maka hukum juga masih tetap kita berlakukan yang demikian ini. Dan kita ikut jumhur ulama. Jadi tetap bahwasanya subhat yang pernah diiskalkan, dianggap sebagai permasalahan oleh ulama terdahulu tentang tidak diperkenankannya mengucapkan selamat Natal sampai hari ini juga masih ada. Maka hukumnya tetap tidak berubah, mengucapkan selamat Natal adalah tidak diperkenankan menurut jumhur ulama menurut beliau tadi. Nah, dalam hal yang semacam ini, adapun masalah rincian tidak diperkenankan mengucapkan selamat Natal, Anda bisa lihat di video kami yang lainnya supaya tidak menghabiskan waktu di sini. Kami hanya ingin di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman percekcokan. Maka setelah itu lihat. Setelah berbeda begini, kami tetap pada prinsip bahwasanya ngikuti jumhur ulama. Bahwa saya mengucapkan selamat Natal tidak diperkenankan. Akan tapi bukan berarti kita mencaci loh ya. Ini adapun yang lainnya boleh selagi tidak ada urusan agama, tetangga Nasrani menikah kita mengucapkan selamat nikah sah-sah saja kok. Mengucapkan selamat atas pernikahanmu, wah selamat rumahmu bagus. Selamat boleh-boleh saja. Bahkan hendaknya semacam itu. Tapi spesial urusan Natal, ini masalah ada sangkut pautnya dengan keyakinan mereka yang berbeda dengan keyakinan kita tentang Nabi Isa dan Yesus menurut mereka. Ini berbeda sekali. Jadi kami harap bahwasanya, kami sedih kadang-kadang ada orang memang sengaja memanfaatkan. Fatwa bukan ada. Kalimatnya benar, maksudnya benar, kadang digunakan untuk yang tidak baik. Sehingga khawatir setelah ini muncul lagi percekcokan. Yang satu memusuhi Habib Ali Al-Jufri, yang satu memanfaat kalimatnya untuk memusuhi saudaranya yang selama ini mengatakan selamat Natal adalah haram.
Maka kami tetap bahwasanya menghargai, kalau seolah-olah dalam selama ini kita harus menghargai pendapat yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal boleh, maka yang sangat lebih dihormati adalah, yang harus dihargai adalah yang mengatakan selamat Natal haram harus dihargai, karena ini jumhur ulama. Bukan malah diolok-olok, dibully, diejek dan sebagainya. Seolah-olah tidak ngerti kebersamaan. Ini kan jadi masalah. Perbedaan kok menjadi seolah-olah masalah qat'iyah. Kami sedih. Kami lihat gambar ada Habib Ali dicoret wajahnya. Astagfirullah. Yang tidak senang dengan fatwa beliau. Tapi di sisi lain ada yang mencoba mengangkat fatwa ini besar-besaran hanya untuk menandingi fatwa-fatwa orang yang mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal adalah haram. Kemudian setelah itu, wahai kaum Kristiani yang mendengar suara ini, kita punya keluarga masing-masing. Sibuklah Anda dengan keluarga Anda, dan saya akan sibuk dengan keluarga saya. Artinya, mari kita sibuk dengan keluarga masing-masing. Kalau Anda ingin merayakan Natal sebebas-bebas Anda, tidak akan diganggu oleh umat Islam. Sama di saat kita ingin mengadakan acara keislaman, kita mengajak asal bebas mungkin, dan Anda pun menghargai kami, alhamdulillah, dan sudah biasa di negeri ini. Tapi tanpa harus Anda menyertakan anak-anak muslim untuk mengikutkan selamat Natal, tidak usah. Sama seperti halnya kami pun tidak menuntut Anda, di saat kami ada perayaan apa di sini, tidak perlu anak Nasrani datang kepada kami dan mengucapkan selamat kepada kami. Biarkan, kami punya keluarga. Nah, sekarang ini ada suatu upaya yang menyedihkan bahwa kita diajak untuk damai dengan orang Nasrani yang kita tidak punya masalah sebetulnya. Tapi dengan cara ribut dengan orang di dalam sendiri. Ini kan problem. Ini sama-sama orang senang merayakan Maulid Nabi misalnya juga bertentangan. Sama-sama orang punya kegiatan bertentangan. Ini dulu di rumah kita sendiri harus kita rapikan. Rumah tangga kita. Dan yang disampaikan oleh Habib Ali itu justru ingin menyatukan ini, bukan jadi bahan untuk perusuhan. Ini gara-gara fatwa ini yang di dalam kaum muslimin, misalnya organisasi ormas tertentu, apakah Nahdlatul Ulama atau Wasliyah atau mungkin Nahdlatul Wathon dan sebagainya. Jangan sampai di dalamnya malah jadikan pertentangan, itu untuk menyatukan. Tapi ada memang orang buat niat jahat, sehingga fatwa-fatwa begitu dihadirkan malah menjadi peperangan di dalam rumah sendiri. Sehingga menjadi permusuhan. Mungkin ada seorang yang sama-sama akidahnya nggak boleh ke sana, nggak boleh membangun pesantren di sana, nggak boleh di sini misalnya, atau akhirnya jadi pertentangan yang unik sekali. Maka dari itu lihat, berangkat dari yang disampaikan beliau, karena sangat baru sekali apa yang beliau sampaikan, kami ingin jangan sampai rusak hati kita. Rusak hati kita. Jelas bahwasanya mengucapkan selamat Natal tetap menurut jumhur ulama adalah tidak boleh, dan kami tetap pendapat ini. Mengatakan mengucapkan selamat Natal tidak boleh, tapi wahai kaum Kristiani, kalau Anda lapar, Anda lapor, insya Allah tetap kalau kami punya uang kami akan kasih makan. Jika Anda sakit wahai kaum Kristiani, Anda datang kepada kami, jika saya punya uang, Anda akan kami obati. Jadi tidak ada permusuhan antara kami dengan Anda. Tanpa saya harus mengucapkan selamat Natal kepada Anda, tanpa harus Anda mengucapkan selamat hari raya atau selamat merayakan Maulid Nabi, tidak perlu. Di saat Anda punya acara pernikahan, Anda mengundang kami, saya akan ucapkan selamat atas pernikahan putra-putri Anda. Dan akan saya beri hadiah jika saya punya rezeki. Ini yang perlu kita bangun, tapi spesial masalah ketuhanan ini beda. Dan di saat saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada Anda, bukan berarti saya mengajak perang kepada Anda. Dan di saat Anda tidak mengucapkan selamat di acara saya, bukan berarti Anda bermusuhan dengan kami. Karena kita punya rambu-rambu. Ini yang harus kita fahamkan dalam hal ini. Jadi tetap bahwasanya mengucapkan selamat Natal adalah tidak diperkenankan, termasuk ini menurut jumhur ulama. Menurut pendapat siapa? Menurut yang disampaikan Habib Ali Al-Jufri. Adapun beliau mengambil pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad adalah hak beliau. Tapi tolong yang tidak setuju dengan beliau jangan mencoret mukanya lalu merendahkan dan menganggap beliau adalah membuat kerusakan di bumi ini. Tidak. Inilah yang akan kami sampaikan, bahwasanya tetap kita damai. Mari kita semuanya tetap kukuhkan pendapat jumhur ulama bahwasanya mengucapkan selamat Natal adalah tidak berkenankan. Tidak perlu Anda mengucapkan. Kalau Anda ingin membantu yang lainnya, tanpa spesial masalah Natal, masalah ketuhanan. Sebab berbeda Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Agung, bukan Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan, berbeda. Selamatnya nggak akan bisa ketemu. Maka ini perbedaan dan harus Anda yakin dengan ini. Selesai. Baik, inilah yang diajarkan oleh Habib Ali. Berbeda biasa.
Habib Ali berbeda dengan jumhur ulama, saya berbeda dengan Habib Ali. Saya ngikuti jumhur ulama, tapi saya tidak kurang cinta dengan beliau. Ini yang harus dipahamkan supaya tidak ada orang setelah ini yang memanfaatkan, jangan sampai menjejer fatwa Habib Ali dengan fatwa fulan, apalagi dengan omongan kami, nggak sebanding, bukan. Saya mengambil omongan para ulama, jumhur ulama yang selama ini kami hadirkan, seperti yang disampaikan Habib Ali juga. Setelah ini indah, mohon, jangan merendahkan siapapun. Hari ini kita hari caci maki, dan mohon siapapun yang ingin mengkritiki seseorang, jangan dengan caci maki deh. Saya sedih. Caci maki tidak menyejukkan hati. Caci maki tidak membuahkan keindahan. Caci maki hanya menghadirkan permusuhan. Akan tapi ilmiah, oke ilmiah. Adapun perbedaan kami dengan guru banyak. Akan tapi itu tidak akan menjadikan kurang adab. Adab tetap, mahabbah tetap. Makanya mungkin diantaranya, mungkin ada beberapa hal yang pernah kami sampaikan. Berbeda dengan sebagian masyayikh. Itu bukan berarti kami musuhi. Kalau ketemu, kalau asal beliau lebih tua dari kami, saya cium tangannya kok. Tapi masalah pemikiran beda. Pemikiran itu bukan miliknya siapa-siapa. Kalau ada orang punya pemikiran salah, kita punya kewajiban meluruskan. Bukan saya menghantam orangnya, pemikirannya. Jadi kadang ada orang mencampur aduk. Seolah-olah kalau saya mengkritisi sebuah pemikiran, seolah saya memusuhi orang tersebut. Dan memang ada sebagian orang, memang begitu. Kalau sudah orang salah itu langsung dicap. Sehingga caci maki. Dia salah, caci maki, caci maki, caci maki. Wahai saudaraku ahli Islam, ahli iman, Nabi tidak mengajarkan caci maki, tidak mengajarkan olok-mengolok, apalagi merendahkan sampai mencoret mukanya seorang alim begitu. Bagaimana? Tolong ya, mari kita punya adab. Biarpun berbeda, tetap punya adab. Baik, urusan masalah Natal sudah jelas. Dan kami tetap tidak berubah bahasanya, ikut pendapat para ulama, jumhur ulama, tapi tetap, hai kaum Kristiani, keindahan harus tetap terjalin antara kami dengan Anda. Bebas Anda jual beli dengan kami. Pinjam-meminjam pun boleh. Kita boleh makan bersama, kita besok ke warung mana boleh. Kita boleh makan bersama, dan kita bisa ngobrol bermacam-macam. Kita bisa cerita-cerita lucu yang indah, boleh. Tidak ada permusuhan di antara kita. Jangan khawatir, Islam mengajarkan keindahan. Islam mengajarkan kasih sayang. Semoga Allah menghindarkan kita dari prasangka buruk. Mohon, YouTuber jangan sampai menjejerkan saya dengan siapapun. Saya tidak punya permusuhan. Hati-hati amanah di hadapan Allah. Tolong siapapun, YouTuber dan yang lainnya. Allah Maha tahu. Jika Anda punya niat untuk membenturkan orang dengan orang, Allah akan benturkan engkau dengan keluargamu sendiri. Allah akan hancurkan engkau di rumahmu sendiri. Niat yang baik semuanya. Jangan biasa mengadu domba. Anda punya Tuhan, punya Allah. Yang Allah Maha tahu apa yang ada di hati Anda. Akan tapi ayo kita menjadi juru damai untuk semuanya. Juru damai untuk semuanya. Juru damai untuk umat Nabi Muhammad. Juru damai untuk bangsa ini. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk doa selalu. Wallahu a'lam bishawab.